Selamat datang di video chemistry. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang hidrolisis garam. Nah, apa aja sih KD-nya? Tolong dicatat ya. Nah, langsung aja yuk kita belajar. Sebelumnya kita persiapan dulu yuk apa saja yang perlu untuk dipersiapkan. Ada buku, pensil, kalkulator, popcorn, snack, atau coffee. Ya, langsung aja kita mulai. Oke, langsung saja kita perhatikan ilustrasinya. Disimak dan dipahami ya. Nah, sampai sini sudah paham belum teman-teman? Oke, kita lanjutkan lagi yuk. Nah, di ilustrasi tadi menjelaskan tentang garam. Nah, teman-teman udah tahu dong garam itu apa? Ya, betul. Garam adalah bumbu masak yang memberi rasa asin pada makanan. Jadi, garam itu masuk ke konsep kimia loh, teman-teman. Yuk kita bahas lagi lebih mendalam. Jadi, garam itu terbentuk dari reaksi asam dan basa. Nah, ketika ada asam dan basa direaksikan, maka akan terbentuk suatu garam dan air. Jadi, sifat garam ada 3 macam, yaitu garam asam, garam basa, dan garam netral. Nah, contohnya ada banyak banget, salah satunya ada NaCl, atau sering disebut dengan garam dapur. Selain garam dapur, ada juga loh contoh-contoh garam lainnya. Ada banyak banget. Nah, teman-teman silahkan untuk dicatat ya. Nah, sampai sini udah paham kan apa itu garam, teman-teman? Langsung aja kita bahas ke hidrolisis garam. Jadi, hidrolisis itu berasal dari kata hidro yang artinya air dan lisis yang artinya penguraian. Dapat dikatakan bahwa hidrolisis adalah reaksi penguraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Jadi, hidrolisis kation menghasilkan ion H+ dan anion menghasilkan ion OH-. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut ini.
tadi membahas tentang sifat-sifat garam dalam air. Yuk kita bahas lebih mendalam lagi. Jadi garam itu terbentuk menjadi 3 bagian. Ada yang hidrolisisnya total, sebagian, dan tidak terhidrolisis. Disimak baik-baik ya teman-teman biar paham. Jadi sifat garam itu terbentuk dari komponennya. Ada yang bersifat asam, basa, dan netral, tergantung dari pH masing-masing pada garam. Ada contohnya, teman-teman bisa dilihat ya. Jadi kemungkinan garam dan air itu sifatnya ada dua, yaitu hidrolisis dan tidak terhidrolisis. Jadi hidrolisis garam seperti itu ya teman-teman. Langsung aja kita bahas aplikasinya. Yuk, perhatikan baik-baik ya. Jadi ada sebuah 4 benda nih yang akan ditambahkan dengan air. Nah, apakah akan terurai semua atau tidak teman-teman? Jawabannya adalah iya. Jadi tidak semua senyawa yang terkandung dalam 4 tersebut akan terurai menjadi ion-ionnya. Coba diperhatikan, ada reaksi 4 benda tersebut. Nah, coba kalian kelompokkan mana saja garam yang mengalami hidrolisis total, sebagian, dan tidak terhidrolisis. Jadi garam itu dikelompokkan menjadi 4, tapi sifatnya ada 3 bagian, yaitu hidrolisis sempurna, sebagian, dan tidak terhidrolisis. Nah, coba perhatikan reaksi hidrolisis senyawa garam tersebut. Nah, seperti inilah reaksi hidrolisis pada garam. Masih semangat kan teman-teman? Kita lanjut ke materi pH yuk. Nah, perhatikan ilustrasinya ya. Sekarang udah materi hitung-hitungan teman-teman, diperhatikan ya.
Nah, seperti itulah perhitungan dari pH. Kita pahami dulu konsep dari pH-nya. Nah, ini ada beberapa cara perhitungan pH dari larutan garam. Nah, jangan bingung dulu teman-teman, ada tips dan triknya nih. Disimak baik-baik ya, kalau perlu dicatat teman-teman. Selanjutnya kita akan mengukur pH dari larutan garam. Perhatikan baik-baik. Di sini ada 3 larutan garam. Kita akan mengukur dengan kertas indikator universal. Nah, apakah perubahan dari kertas indikator tersebut akan menghasilkan warna yang sama atau tidak, teman-teman? Jawabannya adalah tidak sama. Jadi kertas indikator ini memiliki skala sebanyak 1 sampai 14. Jadi larutan itu sifatnya beda-beda ya. Oke, selanjutnya sifat larutan garam itu seperti apa dan bagaimana cara menentukannya? Jadi sifat garam itu ditentukan dari komponen asam dan basanya teman-teman, dan juga nilai keasaman dan kebasaannya. Begitu teman-teman, udah paham kan? Kita lanjut ke percobaan tentang sifat asam basa dalam larutan garam. Jadi pada hidrolisis garam ada juga praktikumnya loh teman-teman. Jadi nanti kita akan menganalisis garam untuk mengetahui sifat asam dan basanya. Perubahannya itu dilakukan dengan cara uji pada kertas lakmus dan kertas universal. Untuk alatnya bisa dicatat ya, ada pipet tetes, plat tetes, tabung reaksi, batang pengaduk, dan rak tabung reaksi. Juga ada alat tambahannya, ada pH meter, gelas ukur, dan gelas kimia. Untuk bahannya sendiri ada banyak banget ya, silahkan dicatat di buku kalian masing-masing. Selanjutnya ada cara kerja, yaitu pertama menentukan sifat larutan garam itu menggunakan kertas lakmus. Selanjutnya ada menentukan pH larutan garam menggunakan kertas indikator universal. Dan ini adalah hasil dan pembahasannya, silahkan dicatat dan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Oke, cukup sekian videonya teman-teman, jangan lupa diulang-ulang ya biar lebih paham.